8. Ya, jadi ini yang istimewa dalam semester awal ini dalam pembelajaran ekonomi. Tentunya kita akan membahas tentang konsep ekonomi. Namun untuk mengawali pembelajaran sudah berdoa belum? Belum. Ya, silakan Mas Fahri ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk doa mulai. Ya, terima kasih Mas Wali yang telah memimpin doa. Ada yang nggak masuk ke ini ya? Banyak yang kosong itu. Mungkin kemarin kecapean bis tema, tapi kan memang pulangnya jam 10 ya. Iya, jadi bisa istirahat. Tapi saya ucapkan apresiasi sekali pada kalian yang hari ini berangkat. Jadi tangguh Raja Buddha Parananya itu meresap dalam kalian. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, mudah-mudahan nanti kita doakan biar cepat sembuh gitu ya dan bergabung dengan kita. Amin ya. Amin. Ya. Seperti biasa kita menyanyikan lagu Desa Raya di awal pembelajaran. Silakan yang ditunjuk sebagai dirijen. Pembelajaran kita yang pertama tentunya mengetahui tentang konsep ekonomi, ilmu ekonomi itu kayak apa dan sebagainya ya. Kita tahu, perkenalan dulu lah. Kita kenal maka ya ta'aruf ya, kenalan ya. Kenalan termasuk kenalan konsep ekonomi gitu. Yang kedua adalah memahami masalah ekonomi klasik. Ada ekonomi modern, ada ekonomi klasik. Apa sih masalahnya? Gitu ya. Kemudian yang ketiga kita akan mendeskripsikan kebutuhan dan kemakmuran. Kira-kira bedanya apa ya kebutuhan dan kemakmuran? Apakah ada hubungannya? Itu ya. Nanti kita ulas bersama dengan BIM, dengan beberapa kegiatan yang berpusat pada kalian, gitu ya. Kemudian yang keempat menjelaskan penggolongan kebutuhan. Tentunya kalian tahu kebutuhan kalian kan banyak sekali gitu ya. Ada kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan waktunya, sifatnya dan sebagainya. Nanti kita ungkap dengan kegiatan kelompok, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah menjelaskan penggolongan jenis barang. Barang-barang yang ada di depan kalian, nggak usah jauh-jauh, gitu ya. Ada depan kalian, yang dipakai kalian, yang sedang ada di tas, di dalam tas dan sebagainya. Tentunya akan. Nah, biar fokus
mari kita mainan dulu ya. Kalian pernah nyanyi topi saya bulat? Nah, oh, nyanyi itu ya. Ya, nah, ini tapi bukan sembarang topi. Topi bukan sembarang topi. Cakep, gitu ya, bukan pantun. Kalian mengingat-ingat kalau ada gambar topi, maka kalian harus nyebut bareng topi, gitu ya. Apa ini? Topi. Ya, masih ngantuk yang keras. Topi. Topi. Kalau ada gambar orang, kalian sebut saya. Saya. Nah, kalau ada lingkaran apa ini? Velg ya, velg BMW. Ya, roda. Namanya bunda. Bunda. Sampai juga ingat loh, ini ingatan kalian harus tajam. Kalau ada tanda silang begini, namanya bukan. Sekali lagi, bukan. Bukan. Nah, kalau ada tanda telunjuk begini, kalau bukan galau ya, kalau ada tanda stop, tidak. Paham ya? Karena kalian flashback ke belakang di TK, SD, SMP bahkan ya, ada game, ada nyanyian topi saya bundar. Coba tingkat SMA, ingatannya tulisannya saya hapus. Jadi biar tahu sekali saya klik, begitu kalian harus sebut bareng kompak, gitu ya. Biar kompak, yuk. Fokus lagi ya, fokus lagi. Topi saya bunda, yuk. Mantap, gitu ya. Tadi ada saya bunda, wah, banyak makan loh. Gitu ya. Lagi fokus lagi. Ya, kalau kalian fokus, nanti pembelajarannya pasti akan fokus, gitu ya. Hilangkan memori kemah yang kemarin, gitu ya. Karena fit lagi. Nah, lagi, apa ini? Topi saya bunda, topi kalau bunda tidak. Ya, tepuk tangan. Itu ya, saya bunda. Itu untuk mengumpulkan hal-hal pemikiran yang ada di luar, fokus ada di dalam, gitu ya. Dalam. Baik, kita awali dengan masalah ekonomi klasik. Ya, nanti saya menjelaskan beberapa. Ada yang nanti saya kirim channel YouTube-nya, ada yang nanti kalian kinestetik akan mengerjakan memakai kertas, dan nanti visual kalian akan melihat paparan yang ada di depan, gitu ya. Jadi bisa kalian pahami, oh iya ternyata saya kebutuhan belajarnya dengan melihat Pak, dengan audio visual. Kalau visual saja nggak ada audionya, kok nggak jelas, gitu ya. Nah, tadi game-game tadi mengungkapkan untuk visualnya, ya. Tapi suatu saat kalian ketika mau ulang mengerjakan tes lisan dan sebagainya,
biasanya pakai headset Pak, nanti bisa tahu dan ingat mendengarkan musik dan sebagainya. Itu auditori namanya. Itu ya, saya banyak belajar sambil mendengarkan musik. Nah, dan tidak semua murid, teman-teman kalian di sini tidak semua sama. Ya, ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual, gitu. Nah, masalah ekonomi klasik itu hanya ada 3: produksi, konsumsi, dan distribusi. Bagaimana cara memproduksinya, bagaimana cara mengkonsumsinya. Setelah diproduksi kan harus dikonsumsi ya, dimakan, dihabiskan, kurangi nilai gunanya dan sebagainya. Setelah 2 selesai, ada masalah yang ketiga, distribusi bagaimana. Hanya itu ya, sekilas hanya itu. Nah, sekarang apa sih bedanya kebutuhan dengan kemakmuran? Ada beberapa literasi yang mengatakan bahwa butuh dengan ingin itu berbeda, apalagi dengan makmur, gitu ya. Orang kalau makmur pasti kebutuhannya terselesaikan, gitu ya. Dan itu tujuan akhir. Di awal saya sudah mengatakan tujuan akhir hidup manusia adalah ekonomi, terlepas dari keyakinan, gitu ya. Terlepas dari keyakinan, agama apapun dan sebagainya. Ya, artinya tujuan kita sekolah lagi sampai tinggi, saja juga apa? Jadi dokter Pak. Terus orang tua bilang nanti sekolah yang tinggi ya, sudah jadi orang. Orang maksud di sini adalah bukan orang jadi orang, bukan ya, tetapi kalian bisa bekerja, dan bekerja itu menghidupi dirinya dan keluarganya. Namanya konsep ekonomi atau kemakmuran itu sendiri. Itu ya, mulai terbangun, kemudian ternyata saya sudah makmur belum ya? Kalau masih ada kebutuhan yang kalian belum terpenuhi, belum makmur, gitu ya. Tapi ketika kebutuhan kalian hari ini adalah makan karena lapar, terus sudah sarapan, berarti sebelum kenyang ya. Nah, kalian sudah termasuk makmur. Ya, itulah perbedaan makmur dan. Nah, ini ada beberapa faktor-faktor internal yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada profesi dan pekerjaan. Seorang guru tentunya kebutuhannya berbeda dengan seorang dokter dan sebagainya, berbeda ya dan pekerjaannya. Kemudian jenis kelamin, kalian sendiri ketika dilihat saya kok perempuan, berarti membutuhkan bahan seragam yang lebih panjang, yang lebih banyak, ada atribut jilbab, hijab dan sebagainya, gitu ya. Yang putra lebih simpel karena nggak mungkin pakai jilbab ya, yang putra ya, ya. Nah, kemudian ada usia, semakin usianya senior, ya saya tidak ngomong tua, senior, maka kebutuhannya semakin tinggi juga, gitu ya. Harus menghidupi keluarganya, dirinya sendiri, anak-anaknya, istri atau suami dan sebagainya. Itu begitu arahnya ke situ. Kemudian ada faktor eksternal, keadaan alam. Coba dilihat sesama Kabupaten Pemalang saja, ketika di daerah punggung belik, lokal, bolang gitu ya. Bolang sekarang ya agak panas ya. Kalau belik moga masih dingin. Tentunya bahan yang seragam kalian pakai berbeda dengan bahan yang kalian pakai di daerah Pantura yang agak panas ini. Itu ya, itu namanya konsep eksternal. Banyak berbeda di keadaan alam. Nah, ini adalah beberapa penggolongan kebutuhan manusia secara eksplisit. Saya jelaskan begitu. Nanti ada beberapa proyek, beberapa tugas yang sudah saya siapkan, tentunya dengan kelompok. Gitu ya. Ada nanti proyek kelompok dan proyek individu. Nah, saya jelaskan sebentar. Menurut kebutuhan manusia tingkat intensitasnya atau tingkatannya ada apa? Primer atau pokok, sekunder dan apa sih kebutuhan primer? Kebutuhan yang harus terpenuhi, makan, minum, sandang, pangan, makan, gitu ya. Sandang sama pangan juga mana?
Sandang sama pangan duluan mana? Pangan sama sandang duluan mana? Pangan, sandang pangan. Ayo, ayam sama telur duluan mana? Ayam gitu ya. Telur sama ayam duluan? Terus sampai viral ya di media massa sampai duluan itu. Ayam sama telur duluan mana? Duluan mana yang disebutkan sebenarnya? Kalau saya nyebutkan ayam dulu, maka jawabnya ayam, gitu ya. Ayam sama telur duluan mana? Telur sama ayam duluan? Sama sandang sama pangan duluan mana? Pangan sama sandang duluan mana? Artinya apa? Kebutuhan pokok ini tidak bisa terpisahkan. Sandang pangan papan. Dan mungkin orang yang berpakaian lengkap, rumahnya bagus tapi nggak ada makanan. Itu kurang sejahtera. Paham ya? Ada makanan enak, pakaian enak, pakaian bagus dan sebagainya enak dipakai, tetapi nggak punya rumah. Logikanya bagaimana? Nggak sejahtera ya? Nah, tiga-tiganya harus ada. Itulah kebutuhan intensitasnya atau pokok. Sekunder juga kebutuhan kedua setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Nah, nanti kalian bisa lihat di sekitarnya ada apa, itu ya kebutuhan sekunder itu. Tersier cenderung ke mewah, kebutuhan mewah. Kemudian kebutuhan waktunya ada sekarang dan akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sekarang harus terpenuhi. Contoh teman-teman kalian yang nggak berangkat karena sakit dan izin, itu adalah kebutuhan sekarangnya apa? Obat, itu ya, istirahat, itu ya. Terus sering kemah, yang tidak tangguh, itu ya, kemah sepisan, nanti izin sakit dan sebagainya, itu ya. Sama saya juga kemah ya, sama saya juga nggak tidur, gitu. Jadi tangguh kuat karena saya sering hidup kemah, kemudian kalian menjadi jiwa yang hebat, jiwa kepanggulannya hebat, gitu ya. Kemudian ada kebutuhan menurut subjeknya. Apa itu? Apa, Mbak? Kebutuhan menurut subjeknya? Ya. Individu dan kolektif atau kelompok. Kebutuhan individu, ingat-ingat, kebutuhan yang hanya dipakai dirinya sendiri, tidak bisa dipakai orang lain. Itu ya. Kalau kelompok bisa dipakai bersama-sama. Nah, satu lagi kebutuhan menurut sifatnya ya, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Ya. Nah, sekarang alat pemuas kebutuhan. Satu lagi, nanti kita project bentuk kelompok, gitu ya. Alat pemuas kebutuhan itu ada dua, barang dan jasa. Barang itu bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dirasakan, itu ya. Tapi kalau jasa hanya bisa dirasakan. Penggolongan barang, jenis barang, salah satunya adalah menurut kelangkaannya, yaitu ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis intinya itu barang yang cara perolehannya dengan pengorbanan atau membeli. Banyak ya, kalian membeli sarapan, itu berarti barang ekonomi, gitu ya. Tapi kalau barang bebas, barang yang tersedia di alam, bebas mau ambil berapapun itu. Nah, apa saja nanti kita tuangkan dalam sebuah proyek, dalam sebuah tugas kelompok, gitu ya. Jenis barang menurut penggunaannya ada substitusi dan komplementer, pelengkap, saling melengkapi. Kalau substitusi mengganti, yang menggantikan kualitasnya lebih rendah, bukan lebih jelek ya, kualitasnya lebih rendah. Itu ya, apa diganti apa diganti apa, kalian nanti membuat literasi sendiri, mencari konsep sendiri, mencari jawabannya sendiri. Komplementer juga sama ya, itu dengan daun pintu, itu ya, jendela dengan daun jendela. Daun apa yang nggak bisa disentuh? Daun telinga bisa ya.
sekarang konsumsi itu jangan sesuatu. Menurut pemakaiannya, barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi itu barang yang lebih pakai semua. Makanan, ada ya bensin dan sebagainya. Kalian dalam perspektif ekonomi modern secara luas, konsumsi itu bukan hanya makan minum loh, bukan hanya itu ya, tapi mengurangi nilai guna barang itu namanya konsumsi. Modal ini untuk menggunakan menghasilkan barang lain, kayu menjadi meja, oh ini pakainya hard flag dan sebagainya, berarti hard flag menjadi meja kursi ini ya. Nah, udah sekarang sebelumnya kita refleksi dulu sebelum ke tugas ya, kita refleksi dulu. Coba tangan kalian ada di depan, tangan kalian relax santai. Kalau kalian ikuti kata-kata saya, insya Allah kalian akan fresh ya. Setelah kalian jangan malah tidur, nanti tak suruh pejamkan mata dan dengarkan musiknya, jadi kalian akan fresh. Setelah itu kalian fresh, body project itu ya. Coba tangannya santai saja di depan atau tegak, terus kalian bersandar. Oke, itu ya. Mari kita refleksi atau relaksasi ya, relaksasi. Fokus, belajar fokus. Nah, jangan mata, hilangkan seluruh pikiran yang ada di dalam pikiran kalian. Ya. Bismillah, ya Muslim. Saya akan berusaha fokus pada satu suara. Ya. Dan itu suara saya. Dan menjamkan mata, semakin kalian menjamkan mata, maka suara saya akan lebih jelas masuk ke dalam pikiran kalian. Hilangkan semua pikiran negatif yang ada dalam diri kalian. Tenangkan diri kalian bahwa manusia hidup itu adalah diciptakan suci yang maha dosa. Lepaskan semua masalah, fokus pada satu titik suara saya ya. Kemudian pelan-pelan tarik nafas dalam-dalam, keluarkan melalui mulut secara pelan. Ulangi lagi, tarik nafas kalian dalam-dalam, keluarkan secara perlahan. Ulangi lagi, tarik nafas lagi, keluarkan sampai pada beban yang ada dalam pikiran kalian itu mulai hilang, sampai beban yang ada di pundak kalian merasa capek, pegal, hilangkan semua. Kalian punya pikiran yang sangat jauh, kalian punya sesuatu yang mimpi yang sangat-sangat indah. Bayangkan keindahan itu akan segera kalian alami. Bayangkan mimpi yang indah itu, cita-cita kalian akan segera terwujud. Saya ingin membahagiakan orang tua. Bayangkan, berangkatkan mereka haji, berangkatkan mereka umroh, beri dia hal-hal hadiah yang sah. Ya, hilangkan egois kalian, hilangkan hal-hal yang ada dalam pikiran iri, dengki, suka mencela, suka membuli temannya. Hilangkan semua. Tarik nafas dalam-dalam lagi, tarik nafas,
atas belakang. Ditemukan supaya ya, gimana perasaannya? Perasaannya gimana? Agak enakan ya? Enakan, malah tidur, malah tidur ngantuk. Baik, akan saya bentuk kelompok biar tidak saling, oh saya pilih kelompoknya itu si A, si B, maka kita berhitung saja ya 1 sampai 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti kembali lagi 1, 2, 3, 4, 5 nah gitu ya. Jadi ingat-ingat yang satu mengelompok dengan satu meskipun hanya Pak kok saya 2 orang karena nggak ada yang masuk dan nggak masuk dan sebagainya nggak apa-apa ya, malah fokus ya sedikit kelompoknya gitu ya. Yuk kita mulai dari belakang Mbak. Yang keras 1 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ingat-ingat kalian menyebutkan angka berapa. Yang kelompok 1, angka 1 mengelompok di sini, silakan. Yang 2 di sini, yang 3 di sini, 4, 5 dan 6 belakang. Ayo, up ya, up ya. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, 4 sebelah sini. 5 belakang sini, 6 belakang situ. Nah, ya, jadi 1, 2, 3. Ya. Nah, silakan kursinya, mejanya disatukan, kursinya dibalik, tidak apa-apa. Oh, mejanya. Aku berarti tadi selesai. Dua ya, kamu kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi 1, 2, 3, ini 3, ini 4 ini. Ya, silakan. Kita sini, kamu ambil kursi belakang dan apa itu? 4 sini, 4 ini disatukan. Ya, akan saya bagikan. Ini warna apa? Ini warna apa? Biru. Hijau ya. Periksa. Ini sama hijau ya. Hijaunya hijau muda. Gitu ya. Ada di atas nama kelompok 1, namanya siapa, nomor absennya berapa. Ya. Ada tetap ada notulennya atau sekretaris bagian tulis. Yang lain, Pak saya bagian doa. Wah, tidak ada dalam kelompok bagian doa ya. Doanya nanti bareng-bareng. Artinya ikut urun rembuk ya untuk diskusi gitu ya. Iya. Nanti saya bagikan kelompok 1 mana jadi yang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, proyeknya adalah nanti untuk produk hasilnya itu ya nanti kalian bisa memakai smartphone kalian, HP dan sebagainya untuk membuat Canva. Nah, Canva, saya sudah tahu Pak Canva itu apa. Nah, nanti selain ini nanti kalian kirimkan file jadi Canva kelompok berapa paling bagus, ada kreativitas kalian. Misalkan di sini contoh ya, kebutuhan subjeknya individu, ada gambar kacamata, browsing, tempelkan. Ada gambar apa,
tempelkan gitu ya, ada gambar apa tempelkan, kelompok jembatan tempelkan. Nah, produknya adalah ada dua ya, selain tadi konten, yang kedua adalah produk jadi ini tulis tangan, dan yang ketiga adalah produk untuk Canva-nya yang online-nya gitu ya. Pak, saya nggak bisa Canva, pakainya Word saja, nggak apa-apa ya. Pakai PowerPoint bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Kenapa saya rekomendasi pakai Canva? Di Canva banyak semua tersedia gambar gitu ya. Nah, tentunya sudah familiar sekali. Nanti ada P5 project penguatan profil pelajar Pancasila juga promonya pakai Canva dan sebagainya. Ya, saya beri waktu 10 menitan ya, 10 menit lah ya untuk kali diskusi, bisa buka HP, bisa lihat channel YouTube yang saya share ke kalian, bisa buka paket dan sebagainya. Selamat mengerjakan. Yuk. Ada yang buka HP pakai Canva, ada yang oh ya, ada yang catat, ada yang bikin ya. Hanya bukan saja ya. Waktu berjalan 9 menit lagi yang lama tulis yang cepat dan ucapkan ini apa kelompok apa, silakan bertanya ya Pak. Ini saya kalau ini termasuk kebutuhan apa ya Pak? Pak kalau ini barang apa ya? Nah itu namanya diskusi. Nah, silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi. Ya, ada kesulitan? Belum ada ya? Silakan. Yang lain bisa menggunakan Canva, yang lain menulis di situ. No. Ya, silakan diskusi. Nanti Canva-nya kirim kemana Pak? Kalau sudah jadi, kirim ke ketua kelas atau ke grup. Nanti biar ada, kalau sudah tahu nomor saya ya langsung kirim ke saya. Pak ini kelompok 3 misalkan.
di kakaknya bisa sama bisa tidak apa-apa. Jangan harus dari satu itu harus kelihatan. Ini ada tiga kan, sudah kasihan. Ada tulis, ada di kapal, tulisannya apa? Waktu buat ya. Kalau buat ada misalkan. Nanti kalian sendiri yang akan mempresentasikan ya tugasnya tahu. Bagi ya, kolaborasi itu sangat mudah sekali ya. Jawa nggak ya? Pasti nomor saya muda, nanti bisa disampaikan ya ini saya. Baik, sambil menunggu ya, karena waktu kurang 2 menit untuk diskusi. Sambil menunggu, nanti kita lihat. Kita lihat di depan, kalau nomor absensinya muncul berarti mewakili kelompok itu mempresentasikan depan ya, membacakan. Paham ya? Ayo kita mulai. Kita pakai permainan word-word ya, judulnya siap-siap dapat tulisan. Senang ya kan? Dapat tulisan, senang ya. Yang sedang dapat arisan maju presentasikan gitu
kita mulai, kita putar. Nomor 21 tujuh jari. Ayo. Dan pura-pura tidak tahu mana. Nggak berangkat. Oh kamu belum berangkat ya? Ya silakan pulang ya. Something. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi saya. Yang pertama, penggolongan kebutuhan menurut apa yang itu ya. Ayo, sini. Yang lain mendengarkan ya. Ya, beri tepuk tangan, bersemangat. Yang lain, kalau Anda setuju bilang ya. Di sini kelompok 3 menyebutkan penggolongan kebutuhan menurut subjeknya. Ada baju, ada celana dalam. Ya nggak apa-apa. Itu memang kebutuhan individu ya. Kan nggak bisa dipakai orang lain gitu. Handphone, ya, sepatu, kacamata, jilbab, topi. Terus yang kolektif coba, kolektif. Toilet umum, rumah sakit umum, sekolah. Nanti bandara, setuju ya? Setuju, oke, beri tepuk tangan. Dilanjutkan kampanye. Oke. Sekarang nomor absensi berapa ya? Oh masih di kelompok itu? Oh berarti sudah. Kita lanjut. Siapa yang dapat arisan ya? 25 ya, silakan. Baca yang keras ya. Kelompok kelompok 2 akan presentasikan saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan tentang penggolongan kebutuhan menurut waktunya. Sekarang obat, nasi, makan, minum, pendidikan, sekolah, pakaian, sepatu, sikat gigi, dan sabun. Yang akan datang tabungan, investasi, usaha, umroh, rumah, dan menikah. Ada yang perlu ditanyakan atau berkonfirmasi dengan kelompok 2, silakan. Menikah gitu ya, tanyakan berapa, ayo. Pacar aja belum punya ya. Tidak ada, semua sepakat ya. Sepakat, oke, beri tepuk tangan, silakan duduk. Beri tepuk tangan. Lanjut. Oke, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah. Nomor 17.
Untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkahnya teman-teman semua. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu penggolongan kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama kebutuhan primer, yaitu makanan, pakaian, rumah, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua kebutuhan sekunder, yaitu handphone, TV, kendaraan, kipas, make up, meja, dan kursi. Yang ketiga kebutuhan tersier, yaitu motor, mobil, rumah mewah, pesawat, iPhone 12 Pro Max. Sekarang ada yang mengkonfirmasi atau menyanggah, bertanya. Ya, itu silakan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya atau ingin ditanyakan. Nggak tenang ya. Ya, tapi bagus, suaranya keras. Itu tangan, ya. Silakan semua ya. Jika tidak ada, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tinggal 2 kelompok. Saya tunggu saja kelompok 5 dulu. Silakan kelompok 5. Salah satu. Komplementer ya. Komplementer itu saling melengkapi atau melengkap dipakai bersama-sama. Gitu ya. Jadi bensin dengan motor, Dimas dengan komplemennya siapa? Udah. Ya. Beri tepuk tangan. Baik, ada beberapa kanva yang sudah masuk. Nanti saya tayangkan. Saya lanjutkan beberapa informasi tentang ekonomi. Sebab yang menghadap ke belakang diputar kursinya saja. Ya, putar kursinya saja, menyimak dulu tayangan. Ya. Itu barang apa ya diproduksi? Oh itu barang itu diproduksi. Ini masalah kalau modern. Ya, untuk siapa? Nah, ini referensinya di perpus ada ya, buku biru. Silakan karena jumlahnya sedikit, kalian tidak lakukan lagi iterasi, nanti dibalikan lagi. Yang dari kementerian ini yang banyak bisa dibawa pulang. Itu ya, ini yang biru ini. Terima kasih. Ini adalah channel YouTube pembelajaran ini nanti akan saya share ke channel ya. Kalian harus pertama harus apa? 2. Nah, sekarang terakhir adalah refleksi. Saya pengen wakil dari kalian ya, bisa ketua kelas, bisa pengurus kelas, bisa yang lain anggota. Apa saja pelajaran yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Apa saja juga Mas Fahri? Pelajaran kebutuhan ekonomi, tahu konsep ekonomi ya? Ya, macam-macam kebutuhan juga. Cara yang kedua, hal baru apa saja yang kalian pelajari? Mbak Dita coba, hal baru apa kira-kira? Yang tadinya nggak tahu, sekarang kok tahu gitu. Setelah pelajaran ini apa? Gak apa-apa. Sambil lihat kamera juga bisa. Oh iya, kacamata darah. Oke. Yang terakhir, adakah kendala dalam pelajaran ini? Dimas mana Dimas? Ya. Ada kendala tidak Dimas? Tidak. Lancar saja. Tapi kampanye belum dikirim. Nah, itu kendala. Itu ya. Ya. Jelaskan jika ada. Berarti bisa sinyal, ya, bisa kuota dan sebagainya. Nah, terakhir saya ingin lihat menunjukkan kalian. Coba fokus dulu. Ya, ini terakhir pembelajaran ya. Kita refleksikan dari saya bahwa life is a choice. Hidup adalah satu pilihan.
You have to take the choice. Kalian harus memilih pilihan itu dan ready for the rest, itu siap segala resikonya. Artinya apa? Pilihan Anda akan menentukan masa depan Anda. Di sini nanti ada 4 pilihan. Kalian harus mengambil dalam hati yang kuat mana yang pilihan kalian. Maka ada artinya semua. Nah, pilih ya. Tapi itu nanti kalian melihat ternyata saya begini dan begini. Yuk. Jika ada tawaran 4 uang jutaan rupiah, ini banyak ya. Anak yang menangis, kalau tulisannya happy, tapi ini menangis ya. Ini seorang menangis. Orang yang mapan, orang kerja, ya. Kemudian kupu-kupu yang indah. Kira-kira dari 4 itu kalian dalam hati pilih yang mana? Dalam hati 3. Oh, pada milih 3. Ada yang milih nomor 1? Nah, ada yang milih nomor 2? Nomor 2. Wah, kalian tidak punya jiwa. Jawaban. Nggak ada yang milih nomor 2 ini. Ada anak menangis. Yang milih nomor 3? Ya. Banyak yang milih nomor 4? Kamu milih apa? Nomor 4. Yo, jadi lah. Milih 4 ya. Yuk. Kita artikan yang milih uang jutaan rupiah ya, perspektifnya adalah ini apa? Segala sesuatu dipikirkan hanya uang. Kalian bawa itu saya pilih ada uang dan sebagainya. Biasanya orang yang berpikiran uang adalah orang yang malam. Tapi tidak apa-apa, itu normal itu ya. Kemudian yang kedua, ini gak ada yang pilih ya, sayang sekali nih. Rasa empati, simpati kalian kurang. Biasanya adalah penyayang, simpati, ibu-ibu rumah tangga. Yang milih orang yang mapan ini banyak kayaknya ya. Oh, coba kita lihat. Berwawasan luas, guru ekonomi. Saat kalian akan jadi orang yang mapan ya. Nah, kalian yang kupu-kupu, kita ada yang milih kupu-kupu ya. Menuntut kesempurnaan. Prinsip hidupnya lemah, mudah terbawa arus, mudah dihipnotis, gitu ya. Nah, kita lihat, lo dia berbodi, lihat bodinya sendiri, cara bodinya ya, dia berbodi sih ya. Nah, kita punya 2 mata, satu mulut. Ini apa? Kita melihat dulu daripada membaca daripada bicara, kita baca dulu. Artinya kita tahu data dulu baru bicara. Yang kedua, 2 telinga 1 mulut. Kita lebih banyak mendengar dulu daripada berkelakar. Kelakar itu celoteh yang tidak fungsi, yang ada manfaatnya. 2 tangan 1 mulut, lebih banyak berkarya daripada bercanda. Ya. Apalagi 2 tubuh itu dengan mulut, ini ya, dengan mulut ya. Kalau ngomong jangan sembarangan, nanti bau. Ya, maksudnya begitu. Tidak menyakiti hati orang lain. Ini generasi adalah generasi yang smart ini, begini, bukan begini. Generasi smart, generasi yang baru ya. Kemudian generasi yang pakai uniform atau seragam, bukan generasi yang apa adanya, seenaknya, gitu ya. Yang ketiga, generasi yang beauty, bukan sketsa. Nah, mari kita NATO bukan tentara Amerika ya, tapi action toh, nanti ngomong toh, ada actionnya. Oh, kayak gitu toh gue, saya bisa tapi dia tidak bisa. Nah, itu contohnya NATO ya, no action toh, nanti apa itu ciri-cirinya? Nah, ini ciri-cirinya ya. 1,
senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang, berkelahi debat dengan teman sendiri, itu ya. Yang ketiga adalah banyak berimajinasi tanpa aksi, itu ya. Mohon maaf sudah kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ya.